Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafiina wa nuri qulubina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal Fatih lima sabaqa nasr al-Fatih wal hadi ila siratal mustaqim. Amma ba'd. Tapi sebelumnya yang mau saya tadi muraqabatullah ya, Dinda bawakan itu judulnya sangat bagus. Sekarang itu perlu sekali. Artinya kita ini beramal betul-betul harus disyariatkan, jangan mengada-ada. Benih Jumaat itu agak terjadi. Kita naik Bapak Ibu. Agak terjadi kira-kira. Amalan baru diada-ada. Salat Isya takbir di lapangan itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan sahabatnya. Betul. Saya sudah 2 tahun teriakkan tidak boleh, sampai saya diintimidasi, saya diteror di Masjid Agung tadi malam. Saya bilang gampang saja, saya tidak mungkin merubah hukum Allah. Saya 8 tahun di Mesir, 2 tahun di Saudi, tidak pernah orang sholat Isya tarawih di lapangan, tidak pernah. Anak kecil pun kita tanya, kalau ada orang sholat di lapangan, sholat apa deh? Sholat Id. Jangan karena kepentingan politik, agama ini diutak-atik. Ustaz-ustaz diancam. Ustaz, boleh nggak ini sholat tarawih di lapangan? Sebenarnya tidak boleh, Pak. Pecah. Waktu Soho 50 juta boleh. Jangan heran, tanda-tanda kiamat memang. Tanda-tanda kiamat sekarang. Ada satu pepatah mengatakan, orang yang tahu hukum dia diam, syaitanun ahras, setan bisu. Bagaimana orang yang mendukung yang mati itu? Mungkin kalau ada yang hadir di Masjid Agung, saya tadi malam saya bilang mapan lampu maya potongannya, kalau saya tetap diintimidasi, saya minta izin. Inilah ceramah saya yang terakhir di Parepare untuk bulan Ramadan. Tahun depan saya akan keluar. Banyak yang menunggu saya, Pak, tapi pengajian saya tetap bergulir. Dan kalau masih terusik dengan keputusan saya, keputusan Allah dan Rasulnya, silakan tembak saja saya, bunuh saya mati syahid, selesai masalah. Daripada saya harus katakan boleh kepada hal yang tidak boleh. Perintah Allah memakmurkan masjid, ya, At-Taubah 51. Perintah Rasulullah makmurkan masjid, makmurkan masjid, makmurkan masjid. Tidak ada istilah makmurkan lapangan. Syiar itu sholat di masjid, bukan sholat di lapangan, Pak. Sesekali Ustaz, mengapa alasannya? Sesekali. Oh, kalau begitu boleh sesekali minum, meskipun tidak mabuk. Wah, nggak bisa, Pak. Ini hawa nafsu ini menekan agama, nggak bisa. Dan untuk ini, saya sudah 3 kali, Pak, ditelepon. Ini ketemu ini, saya pikir siapa yang mungkin? Satu-satunya amalan dari ujung dunia timur ke barat cuma di sini, Pak. Mengada-ada. Orang radikal bilang bid'ah, dhalalah. Maaf. Maksudnya kamu pecat, tanya ke pegawai. Yang bisa pecat saya cuma Allah. Di Masjid Agung, di mimbar yang tinggi, saya bilang, kalau Anda terusik dengan keputusan saya yang 2 tahun ini, saya tidak bisa disogok, saya tidak bisa diancam, tembak saja saya. Saya mati syahid, Pak.
Yang jelas sekarang saya berkarya, ya. Saya ada amal jariah, saya menafsir Al-Quran, saya menulis buku. Silakan. Saya keturunan ulama, Pak. Saya tidak takut mati. Harusnya kita ini berpolitik itu tunduk ke agama. Jangan politik yang menundukkan agama. Jangan, nggak bisa. Masuk ulangi kampungnya, Pak. Al-Furqan 4344. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu in hum kal al'am bal hum adallu sabila. Tidakkah kalian melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya Tuhannya? Terlalu ego, zalim. Orang seperti ini seperti binatang, bahkan akan lebih sesat jalannya. Di ayat lain, jika kebenaran ini harus tunduk, dipaksa tunduk oleh kezaliman, kekuasaan, maka tunggu kehancuran langit dan bumi. Subhanallah. Lebih dengan itu hancur daripada saya merubah itu buku. Saya katakan, Bapak, sampai titik darah saya penghabisan, saya akan tetap katakan sholat isya dan sholat tarawih tidak boleh, titik. Sholat itu di masjid. Kita lihat sejarah. Kapan kira-kira kita sholat tarawih berjamaah? Kapan, Pak? Ketika Khalifah Umar. Itulah kita ikuti. Sekiranya Khalifah Umar mengarahkan orang waktu itu sholat tarawih di lapangan, kita sholat tarawih di lapangan. Sekiranya kondisi darurat, masjid semuanya penuh, baru kita mat tenda. Itu pun tidak langsung ke lapangan. Contoh, Presiden Turki pernah menerapkan salat wajib subuh berjamaah. Apa yang terjadi, Pak? Penuh masjid. Presiden harus salat subuh berjamaah. Harus. Nah, di Indonesia sering diterapkan itu subuh berjamaah. Itu bagus. Tapi tetap di masjid. Karena masjid penuh, baru turun ke jalan. Penuh, misalnya ini ya, turun ke jalan. Penuh. Bukan langsung ke lapangan. Dalam agama tidak ada istilah salat politik, tidak ada. Subhanallah, betul-betul, Pak. Jadi saya minta izin, doakan saya. Inilah ceramah saya tarawih di Parepare. Kita tetap bisa bersua, Pak, ya. Di lewat YouTube saya, silahkan hubungi saya, kontak saya. Jadi itulah agama yang berat, ya. Ini katona, sama paket. Namun ini cedera apa sana? Kalau yang lain bisa ditundukkan, sogok, ambil nih, ala nih, ikut untuk mati, ikut mati bakum bakuri. Yang tahu hukumnya itu tidak boleh. Anda mengatakan boleh karena sogok, Anda yang pertama dipukul, dihantam. Bukan umat ini yang terdesak, yang terzalimi, bukan, Pak. Jadi betul-betul ya, saya kaget ini. Saya pernah penelitian tentang memakmurkan masjid. Selama 1 bulan di Malaysia dan Thailand, tidak ada terjadi begini. Coba dengar ya, firman Allah. Siapa yang tidak mau patuh kepada aturanku, maka silakan keluar dari kolong langitku, mencela Allah, dan cari Tuhan selain saya. Ini agama mau dilawan, Masya Allah. Coba Al-Maidah 51 dihina. Coba dahsyatnya luar biasa. Ini menghina At-Taubah 18. At-Taubah 18 Allah katakan makmurkan masjid. Anda katakan makmurkan lapangan. Menghina surah Taubah ayat 18. Menghina surah Taubah ayat 18. Menghina surah Taubah ayat 18. Anda yang berhadapan dengan malaikat Allah. Kalau saya gampang dihabisi. Silakan tembak saya, selesai. Itu kebem, Pak, itu kebem. Itu kebem ya. Dia pakai saya kebem ya. Tolong pakai, aku orang pakai. Subhanallah, betul-betul saya menangis-nangis itu. Orang teriak seluruh dunia. Tidak adakah yang tidak tahu hukum di Parepare? Gara-gara sholat di lapangan, sajadah diinjak-injak pakai sepatu. Gara-gara sholat di lapangan, sajadah diinjak-injak pakai sepatu. Gara-gara sholat di lapangan, sajadah diinjak-injak pakai sepatu. Subhanallah. Amerika sendiri presidennya ketika masuk masjid dilepas sepatunya, padahal orang Nasrani. Baru yang terjadi di dunia ini, Pak. Pakai sepatu, diinjak
diinjak-injak gitu sajadah. Pakai sepatu, diinjak-injak gitu sajadah. Tempat sujud. Subhanallah. Betul-betul. Harusnya kita berdoa ya. Semoga kezaliman ini selesai. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Subhanallah. Ya, mohon maaf ya. Ini jeritan hati saya, Pak. Ya, barusan saya ceramah di masjid ini, tapi mungkin juga yang terakhir. Tapi untuk pengajian saya siap ya. Jadi pengajian saya, pengajian kitab kuning itu bergulir terus. Ya. Jadi ke Sidrap, ke Pindra, Sengkang, saya pernah ke Bandung, Kalimantan. Alhamdulillah. Saya bilang, memangnya Anda pikir agama ini di Parepare saja? Makin Anda halangi saya ceramah di Parepare, makin banyak permintaan dari luar kota, Pak. Waktu saya ke Kalimantan Timur, sebelum saya kembali ke Parepare, saya sudah dimasukkan Majelis Ulama Indonesia. Coba saya bilang, saya pikir-pikir dulu, saya kembali dulu lah, karena masih banyak tugas yang harus diselesaikan.